Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jemaah Masjid Al-Amin, Bapak-bapak, ikhwan wal akhwat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa, dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini, dan semoga Allah senantiasa memberkahi tempat ini. Tentu sebagai badal dari kajian yang biasanya akidah, tapi insya Allah di sini kita akan membahas tema fikih. Ya, nanti sampai jam berapa ya? Sampai Isya. Sudah sama tanya jawab. Setelah azan tanya jawab. Baik. Kalau ada. Nah, tema yang akan kita bahas, jemaah sekalian rahimahullah, adalah tentang fikih talak. Fikih berkaitan dengan talak. Kenapa saya angkat tema ini? Karena pernah ada seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Dulu saya pernah, ketika dulu ya, sebelum belajar saya tuh sering mentalak istri saya. Oh, sering Pak? Iya. Ucapannya talak Pak? Iya, talak. Berapa kali Pak? Ya kalau dihitung mungkin 50 kali gitu. Subhanallah. Tapi saya nggak tahu, saya tahunya talak itu kalau nggak dirujuk baru dihitung satu, kalau dirujuk nggak dihitung, katanya. Itu pemahaman dia. Waduh, repot ini gitu kan. Kemudian ada juga yang kasus bertanya juga, Ustaz, saya sudah tidak serumah dengan istri saya hampir 3 tahun. Terus kita sepakat ingin kembali bersama setelah 3 tahun. Tapi saya belum mentalak, apakah harus pakai akad baru lagi Ustaz? Jadi 3 tahun gak serumah, pengen kembali lagi bersama-sama, apakah harus pakai akad baru lagi karena sudah 3 tahun? Atau 3 tahun waktu ini sudah dianggap talak atau bagaimana? Subhanallah, saya kaget ya. Jadi enggak. Yang banyak terjadi di masyarakat, mentalak, tentu di masyarakat awam ya, mentalak istrinya kemudian dibuang begitu saja, tidak bertanggung jawab dengan anak-anaknya, ya bahkan juga di masa iddah itu sudah tidak lagi diberi nafkah. Nah, ini perlu kita pahami bagaimana fikihnya. Inilah, padahal kalau kita buka kitab-kitab fikih yang ringkas Pak, seperti kitab misalnya Mukhtasar Latif, itu membahas fikih-fikih yang wajib diketahui. Itu selalu penulis itu akan sampai pada pembahasan nikah, tapi yang tidak sampai terlalu panjang. Tapi di antara yang dibahas termasuk talak. Jadi orang yang menikah harus tahu fikih tentang talak. Dia tahu cara menikah, membangun hubungan pernikahan. Dia juga harus tahu kalau lepas bagaimana caranya. Tentu membahas talak bukan berarti harus dipraktekkan Pak ya. Tidak harus dipraktekkan. Karena dalam satu hadis, tapi hadis ini dhaif ya, secara makna bisa dikuatkan, yaitu abghadul halal at-talaq. Kita sering dengar sesuatu yang halal tapi paling Allah benci, itu adalah talak. Hadis ini dhaif, la yasih. Tapi secara umum Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah misalnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
dan bergaullah dengan istri itu dengan cara yang paling baik. Maka mentalak istri yang mustaqimatul hal, yang kondisinya baik, taat, itu kata para ulama makruh. Tidak haram tapi makruh, dibenci. Sesuatu yang dibenci itu mentalak istri tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau istri meminta cerai kepada suami tanpa alasan, maka ada hadis yang mengancam dari Nabi SAW, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq, siapa saja wanita yang meminta kepada suaminya talak min ghairi ma ba'as, tanpa alasan, maka apa? Lam yarih raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Jadi ada ancaman kalau dari pihak wanita. Ala kulli hal, talak ini perlu kita pahami. Kita akan baca dari kitab Matan Abi Syuja. Pernah dengar kitab ini Pak? Matan Abi Syuja ini kitab fikih di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan at-talaq darbani sharihun wa kinayah. As-sharihu thalathatu alfaz, at-talaq wal firaq was sarah, wa la yaftaqiru sharihu at-talaq ila niyyah. Talak lafadznya bisa dua model. Bisa lafadz sharih, lafadz jelas, atau lafadz kinayah, lafadz tidak jelas atau kiasan. Lafadz yang jelas adalah lafadz yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai lafadz talak. Allah menyebut dalam Al-Quran itu at-talaq. Ini lafadz jelas. Kemudian as-sarah, pisah. Atau as-sarah ini melepas. Ya, tapi kita nggak menggunakan kalimat itu biasanya. Atau al-firaq, yaitu pisah. Jadi talaqun, sarahun, firaq. Ini lafaz yang disebut dalam Al-Quran untuk menunjukkan talak. Ini lafaz namanya lafaz sharih, lafaz yang jelas. Kata beliau, kalau kita mengatakan tiga kata jelas, walaupun dengan terjemahnya di bahasa Indonesia, kalimat yang jelas ini kepada istri, maka langsung sah talaknya. Baik baik bercanda mengucapkannya, maka talak tetap jatuh. Nabi SAW mengatakan talak itu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Sungguh-sungguhnya itu sungguh-sungguh, bercandanya juga sungguh-sungguh. Jadi talak itu lafaz yang kalau kita bercanda ya tetap jatuh talak. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian lafaz yang kedua namanya kinayah, lafaz yang kiasan, tidak jelas. Ya, ini barangkali ya suami-suami pernah melakukannya. Ketika dia sedang emosi dengan istrinya, dia mengatakan, pulang sana kamu, misalnya. Sudahlah, pergi aja sana, misalnya. Ini kalimat tidak jelas sebagai talak. Tapi ada potensi talaknya nggak kalimat itu? Ada kalimat, ada potensi talak. Karena misalnya mengatakan, pulanglah kamu sana ke rumah orang tua, atau pergi kamu sana, menjauhlah kamu dariku, jangan dekat-dekat dengan saya. Ini adalah lafaz-lafaz yang bisa bermakna talak, bisa bermakna selain talak. Ini namanya kinayah. Kalau lafaz kinayah, kata para ulama, harus ada niat talak. Kalau ada niat talak, jatuh talak. Tapi kalau nggak ada niat talak, maka talak tidak jatuh. Maka termasuk dalam lafaz yang tidak jelas adalah tulisan. Misalnya seorang suami, ini tentu dalam mazhab Syafi'i dan ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Seandainya suami mencap istrinya, kamu saya talak, misalnya. Maka kan lafaznya jelas atau tidak? Kamu saya talak di chat itu. Lafaz jelas atau tidak? Jelas. Tapi kata ulama, ini tentu dalam mazhab Syafi'i, talak menggunakan SMS tulisan itu harus pakai niat. Seandainya dia nggak berniat mentalak, misalnya dia bercanda saja, misalnya dalam tulisan tapi ya, bukan ucapan, maka talaknya tidak sah. Maka talak dengan tulisan
para ulama mengkategorikan sebagai talak tidak dengan kalimat apa? Kalimat yang jelas. Nah, ini maksud beliau. Makanya beliau mengatakan wa kinayatu kullu lafdhin ihtamala talaqa wa ghayrahu wa yattaqi bil niyah, sedangkan lafaz yang tidak jelas atau kinayah, setiap lafaz yang berpotensi bermakna talak tapi juga berpotensi bermakna yang lainnya, maka dia baru sah sebagai lafaz talak kalau ada niat. Ini. Kemudian beliau mengatakan wan nisa'u fihi darbani, wanita yang ditalak oleh suaminya itu ada dua. Ya. Ada yang mentalak, suami mentalak istrinya disebut talaknya sunnah, ada yang disebut talaknya apa? Bid'ah. Nah, jadi ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Nah, ini baru lafaz yang disepakati ulama. Bid'ah lafaz yang disepakati ulama. Jadi dalam talak itu ada talak sunnah, ada talak yang bid'ah. Nabi sendiri yang menyebut talak itu sebagai talak bid'ah. Nah, talak sunnah adalah talaknya suami saat istri dalam masa suci. Itu disebut talak sunnah. Talak sunnah itu bukan berarti ya disunnahkan mentalak istri, bukan. Kalau mau talak, kalau sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu talaklah istri dalam kondisi suci, walam yujama', dan belum dijima. Jadi saat mentalak ditunggu, saat suci baru ditalak. Dan saat suci itu dia tidak menyentuhnya, tidak menjimanya. Kenapa demikian? Karena talak itu, Pak, itu kan Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang yang ditalak itu menunggu selama 3 quru. Nanti kita bahas wanita yang ditalak itu masa iddahnya, kalau ada waktu ya, masa iddahnya tidak sama. Tapi wanita yang masih haid, dia kalau ditalak suaminya, dia menunggu selama 3 masa quru. 3 masa quru dalam mazhab Syafi'i dimaknai 3 kali masa suci, bukan 3 kali masa haid, 3 kali masa suci. Hitungnya gimana? Ini namanya masa iddah. Ini masa iddah. Masa iddah adalah ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, istrinya ini berada dalam masa iddah, masa tunggu. Kalau suaminya nggak merujuk, maka ikatan pernikahan mereka putus. Kalau suami merujuk di masa iddah, maka tidak perlu pakai akad baru, langsung saja. Tapi kalau masa iddah ini habis, pengen kembali lagi, dia harus pakai akad baru. Nah, masa iddah ini diantaranya ada 3 kali suci. Bagaimana menghitungnya? Begini, misalnya seorang istri ditalak suaminya dalam kondisi suci. Ya, ini namanya talak sunnah ya. Ditalak saat masa suci, terus setelahnya masa haid karena masih haid ya. Kemudian suci kedua, haid kedua, betul ya? Tadi ini haid, ini haid. Ya, ini haid. Kemudian datang masa suci, makanya suci yang ketiga. Setelah suci yang ketiga, keluar darah haid. Ini darah haid, berarti haid keberapa ini? Haid ketiga. Ketika keluar darah haid, itu langsung habis masa iddah. Ini namanya talak sunnah. Mentalak istri saat suci. Kenapa? Karena kalau ditalak saat masa suci, maka istri masa iddahnya nggak lama. Suci, haid, suci, keluar darah, langsung habis masa iddah. Nah sekarang kalau ditalak ketika masa haid, suci pertama, haid, suci kedua, haid, suci ketiga, keluar darah haid, baru selesai masanya. Banyakan mana? Tadi begini, haid ini sudah habis. Kalau ditalak saat masa suci menjadi begini jumlahnya. Artinya maksud mentalak sunnah adalah talak saat istri sedang suci, karena itu yang maslahat untuk istri, karena istri menunggu tidak
lama. Kalau kita mentalak saat haid, maka menunggunya jadi lama. Tentu jamaah sekalian rahimahullah, talak bid'ah sekalipun, yaitu seorang suami mentalak istrinya ketika haid, itu talaknya tetap sah, walaupun disebut bid'ah. Jadi talak bid'ah. Jadi seorang yang mentalak istrinya dalam kondisi haid disebut talak bid'ah, tapi talaknya tetap sah. Bukan berarti talaknya tidak sah. Nah, kemudian beliau mengatakan, saya singkat-singkat saja karena kita ingin pembahasan talak ini bisa terbahas semuanya. Beliau mengatakan, wa yamlikul hurru, orang yang merdeka memiliki kesempatan 3 kali talak. Sedangkan hamba saya, sudah tidak ada hamba saya sekarang, punya kesempatan mentalak 2 kali. Jadi orang merdeka, kita semua, kalau mau mentalak istri batasnya 3, tidak bisa lebih dari 3. Nah, ini Allah berfirman dalam Al-Quran, at-talaqu marratan, talak itu 2. Maksudnya talak yang bisa dirujuk 2 kali. Kalau sampai talak 3, maka tidak bisa rujuk. Talak 2 kali, ya, jamaah sekalian rahimahullah, dulu itu orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu suka mentalak istrinya sampai berkali-kali, tapi ya istrinya ini tadi terzalimi, sehingga di dalam syariat Islam dibatasi talak hanya 2 yang bisa rujuk. Kalau sudah terucap talak yang ketiga, tidak bisa rujuk. Allah bilang at-talaqu marratan, talak itu yang bisa rujuk 2 kali. Fa imsakum bima'ruf, setelah itu pegang, atau ditalak lagi yang ketiga, au tasrihum bi, atau talak lagi tadi dengan cara yang baik, itu sudah talak di 3. Artinya talak itu ada 3 kali kesempatan. Nah, masalah selanjutnya, bagaimana hukum ucapan orang yang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3 sekaligus? Lafaz ini sah atau tidak? Nah, ini kadang terjadi, kesal sekali dengan istrinya, kamu saya talak 3. Apakah kalimat ini sah atau jatuhnya talak 1? Nah, ini ulama beda pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i, talak 3 sekaligus sah sebagai talak 3. Talak 3 sekaligus sah sebagai talak 3. Dan ini yang diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi pernah di kalangan para sahabat dan tabi'in saat itu, orang-orang itu mudah mengucapkan kamu saya talak 3, tapi dihukumi saat itu orang mengucapkan talak 3 sekaligus jatuhnya talak 1. Jadi talak, karena kata Al-Quran at-talaqu marratan, talak itu 2 kali, jadi harus berjeda. Adapun yang mengatakan kamu saya talak 3 langsung, ya, dulu awal-awal itu difahami itu sebagai talak 1, paham ya? Jadi orang mengucapkan kamu saya talak 3 langsung, itu jatuhnya talak 1. Ketika merebak di kalangan para sahabat dan juga tabi'in saat itu mudah mengucapkan talak 3, kamu saya talak 3 sekaligus, karena mereka tahu konsekuensinya hanya talak 1, maka Umar bin Khattab memutuskan talak 3 sah sebagai talak 3, supaya tidak bermain-main dengan lafaz talak. Ya, jadi lafaz talak 3 sekaligus itu sah sebagai talak 3, walaupun dia belum pernah mentalak istrinya sekali, 2 kali enggak, dia tetap jatuh talak 3. Nah, beliau mengatakan, ya, tentu ya, talak 3 ini talak pertama, gambarnya talak pertama, seseorang mentalak istrinya yang pertama, bukan istri yang pertama ya, pertama kali mentalak. Nah, dia mentalak istrinya, tolak tuki, kamu saya talak, misalnya. Ketika lafaz itu terucap, nah ini penting juga di masyarakat kita, ini juga keliru memahaminya. Ketika seorang suami mengatakan kamu saya talak, apakah langsung dihitung waktunya saat dia mengucapkan kalimat itu,
atau dia nunggu ke KUA dulu sampai KUA mengeluarkan surat talak, baru dihitung waktu masa iddahnya. Ya, bisa dipahami ya. Misalnya seorang suami mengatakan, wahai istriku, kamu saya talak. Apakah mulai hari itu dihitung masa iddah atau nunggu surat dari KUA? Nah, sebagian salah memahami, mereka mengatakan tunggu surat dari KUA untuk dinyatakan sah atau tidak sah talaknya. Tidak, kalau talak dari pihak suami langsung sah talaknya, dan saat itu juga dihitung sebagai masa iddah. Ya, sudah mulai wanita masuk pada masa iddah. Maka talak itu marratan, 3 kali kesempatan yang bisa rujuk 2. Misalnya talak 1 diucapkan, ada masa iddah, masa tunggu. Tadi kalau masih punya haid 3 kali masa suci. Kalau yang nggak punya haid, yang hamil atau bagaimana, nanti ada pembahasannya. Ya, misalnya misalnya dirujuk. Misalnya seorang suami merujuk istri yang sudah dia talak. Nah, rujuk di sini di dalam mazhab Syafi'i harus pakai ucapan, kamu saya rujuk. Sedangkan misalnya seorang suami langsung mendatangi istrinya, menjimat istrinya, apakah langsung dihitung merujuk atau tidak? Ya, maka di sini ulama beda pendapat. Dalam mazhab Imam Malik mengatakan seorang suami yang menjimat istrinya, ya, menjimat istrinya saat dia di masa iddah itu sudah dihitung rujuk yang sah. Seperti Imam Malik. Menurut mazhab Syafi'i belum. Dia kalau mau menjimat istrinya harus mengucapkan kalimat rujuknya. Saya merujuk engkau wahai istriku. Baik. Masalah selanjutnya dalam masalah rujuk, apakah rujuk disyaratkan istri ridho atau tidak disyaratkan? Ketika suami ingin merujuk istrinya, kemudian istrinya mengatakan enggak mau saya, apakah istri bisa menolak rujuknya suami atau tidak? Jawabannya tidak. Rujuk itu haknya suami. Jadi seandainya istrinya menolak, saya nggak mau dirujuk, nggak bisa. Ya, dia harus mau. Dia harus mau. Kenapa? Karena talak itu haknya suami, rujuk juga haknya suami. Nah, di masyarakat ada yang terjadi, istri ketika ditalak suaminya nggak mau, saya nggak mau, menolak untuk ditalak, untuk dirujuk, nggak bisa. Talak dan rujuk itu mutlak haknya suami. Nah, kemudian ya, kalau seorang wanita ditalak dan ada pada masa iddah tadi, seorang suami masih full harus memberikan nafkah, baik nafkah kebutuhannya maupun tempat tinggal. Seorang istri masih harus ditanggung tempat tinggalnya, ditanggung juga nafkah selama ada pada masa iddah. Kalau seorang suami tidak memberikan nafkahnya, kalau seorang suami tidak memberikan tempat tinggal, diusir, padahal masih talak raj'i, talak yang masih bisa dirujuk, masih talak pertama, masih talak kedua, maka seorang suami zalim. Walaupun dia nggak ada niat merujuknya. Misalnya seorang suami mentalak istrinya, dan dia memang berencana tidak mau merujuk. Sudah terlalu kesal, sudah terlalu nggak mau dirujuk lah, dilepas begitu. Nah, walaupun tidak ada rencana merujuk, seorang suami wajib menafkahi istrinya sampai selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, barulah tidak ada lagi tanggung jawab. Nah, ini perlu dipahami. Ini kalau talak pertama, begitu juga talak kedua. Kemudian termasuk dalam permasalahan di talak pertama dan talak kedua, status status wanita yang ditalak 1 dan talak 2 di masa iddahnya itu masih istri. Maksudnya bagaimana masih istri? Seandainya suami meninggal, istri masih dapat waris. Ya, misalnya seorang suami mentalak istrinya talak 1, talak 2, masih dalam masa iddah, belum habis. Kemudian suami meninggal,
maka istri masih berhak mendapat bagian waris. Ini kalau talak 1 dan talak 2, talak yang masih bisa rujuk. Kalau talak 3, nah ini talak 3, seorang suami mengatakan kamu saya talak, dan itu sudah talak yang ketiga. Kalau talaknya adalah talak 3 dalam urusan nafkah dulu, dia masih berhak dapat nafkah atau tidak? Kalau sudah talak 3, nafkah untuk dirinya tidak, karena sudah bukan istri, tapi masih masa iddah. Kemudian kalau berkaitan dengan tempat tinggal, masih wajib suami memberikan fasilitas tempat tinggal di masa iddahnya, masih punya kewajiban memberikan tempat tinggal. Tapi kalau nafkah berupa kebutuhan dirinya, makan, enggak, sudah suami enggak ditanggung jawab. Kemudian seandainya suami meninggal dunia dan istri yang ditalak 3 masih dalam masa iddah, maka istri ini tidak berhak mendapat waris. Ada kisah menarik disampaikan oleh Dr. Ratib An-Nabulsi, saya dari Suriah. Ini tentang amanah, tentang keamanan. Jadi ada seorang suami, dia diam-diam menikah lagi. Nikah siri ya bahasanya, bahasa Indonesia ya, menikah lagi ya. Nah, si suami ini mengira istri pertamanya tidak tahu. Lalu si suami meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal dunia, istri pertamanya ini ternyata wanita yang Masya Allah amanah. Karena dia tahu sebenarnya si suaminya dia itu punya istri yang lain, dia bawa jatah untuk istri yang kedua, bawa jatah waris, datang ke rumah istri yang kedua. Ini bukan kisah dongeng, cerita kejadian ya. Tapi saya ketika mendengar kisah ini, kok masih ada ya orang amanah seperti itu. Dibawa itu hartanya, kemudian datang ke rumah istri yang kedua dan mengatakan, wahai fulana, sebenarnya saya tahu suami saya menikah dengan Anda. Ya. Nah, istri yang kedua ini bilang, terima kasih atas sabarmu, terima kasih atas ketidakmarahanmu. Ya. Tapi istri yang kedua ini amanah juga ternyata, hebat juga. Dia mengatakan, tapi mohon maaf, saya tidak bisa menerima harta itu. Lah kenapa? Sebenarnya beberapa bulan lalu saya sudah ditalak dan saya sudah habis masa iddah, sehingga saya tidak berhak mendapat waris. Subhanallah. Orang kan kalau dikasih harta dia mau bohong kan bisa aja. Oh ya terima kasih, kan nggak ada yang tahu talaknya. Tapi ini ternyata zaman sekarang masih ada orang amanah kayak gitu ya. Yang istri kebanyakan di Indonesia nih Pak, istri pertama berusaha menghalangi istri kedua dari dapat jatah, apalagi istrinya dinikahi siri. Ada seorang profesor bidang hukum ini Pak, hukum waris tapi waris yang kompilasi hukum Islam KHI. Dia pernah cerita, saya pernah Ustaz dikasih bayaran untuk menjadi saksi ahli pada kasus istri pertama menuntut ke pengadilan agar istri kedua nggak dapat waris. Kenapa? Karena istri kedua tidak tercatat secara sah di catatan negara. Nah, si ahli hukum ini yang menjadi saksi ahli itu menjadi penguat untuk istri pertama. Dia ditanya, bagaimana menurut Anda saksi ahli? Menurut hukum negara, kalian berdua, wahai istri kedua dengan suaminya yang sudah meninggal, itu tidak sah perkawinan. Wah, jadi setelah itu istri keduanya bilang gini, lalu Anda menuduh saya dan suami berzina, ya kan? Anda menuduh saya dan suami berzina. Saya nggak katakan itu, saya hanya mengatakan secara hukum negara Anda tidak sah perkawinan. Iya, sekarang saya tanya kepada Anda, bagaimana secara agama, apakah saya istri yang sah atau saya berzina dengan suami saya? Dan anak-anak saya adalah anak yang hasil zina. Bagaimana menurut Anda? Saya nggak mau menjawab. Saya akan tuntut ucapan Anda di akhirat. Nah, dia bilang,
saksi ahli ini, profesornya, gimana Ustaz? Saya diupah banyak lagi, dikasih uang banyak, uangnya sampai sekarang nggak saya pakai, uang hasil menjadi saksi ahli itu. Karena saya benar-benar takut nanti di hadapan Allah dituntut. Berarti kan saya tidak langsung menuduh zina. Nuduh zina itu harus mendatangkan 4 saksi. Kalau nggak bisa mendatangkan 4 saksi, dicambuk 80 kali. Tapi kan karena KH itu kan kompilasi hukum Islam, jadi nggak murni hukum Islam, campuran dari hukum-hukum campur aduk. Baik, anak melihat, ya ini pernah terjadi. Keamanahan yang luar biasa. Nah, kembali kepada tadi talak 3. Kalau talak 3 di masa iddah sekalipun, si istri yang sudah ditalak 3 ini tidak berhak mendapat waris. Tapi kalau talak pertama, talak kedua yang masih dalam masa iddah, seorang istri masih mendapat waris karena dia masih istri. Kemudian masalah yang lain, orang yang sudah ditalak suaminya talak 1, talak 2, tapi masih ada pada masa iddah, haram hukumnya seorang laki-laki menggoda itu artinya ngechat, ngompor-ngomporin supaya gak mau balik sama suaminya gitu kan, dia menginginkan dirinya gitu, haram. Ta'ridan wala tasrihan, baik menggunakan kata-kata jelas, ingin meminang, menjanjikan ingin meminang, nanti kamu saya nikahi kalau sudah selesai masa itu, haram. Baik kalimatnya kalimat jelas maupun kalimat tidak jelas, itu haram. Untuk kasus di masa iddah yang masih bisa rujuk. Kenapa? Karena si wanita ini statusnya masih istri, nggak boleh diganggu. Nah sekarang kasus yang kedua, kalau istri atau wanita ditalak suaminya talak 3, masa iddah ditalak 3, atau seorang wanita ada pada masa iddah tapi iddah suami meninggal. Paham ya? Suami meninggal, wanita masa iddah. Boleh nggak seorang laki-laki menggunakan kode-kode, ya, kata-kata yang mengandung kode ingin menikahi wanita itu? Jawabannya boleh. Tapi nggak boleh pakai kalimat jelas atau kalimat sharih, nggak boleh. Misalnya seorang wanita ditinggal wafat suaminya, kemudian datang bertakziah dan mengatakan, nanti selesai masa iddahmu saya akan menikahimu, saya akan melamarmu. Nggak boleh pakai kalimat itu, nggak boleh. Dengan kalimat jelas ingin menikah seorang wanita yang masih ada pada masa iddah, yang mana iddahnya karena suami sudah meninggal, atau iddah karena talak 3 suami nggak bisa rujuk lagi. Itu nggak boleh pakai kalimat jelas menjanjikan ingin menikahi. Tapi kalau pakai kalimat-kalimat kiasan boleh. Nah, kiasan misalnya gimana? Kalau dalam kitab fikih disebut contohnya itu rubba rahibin fikih. Masya Allah, yang mau sama kamu mah banyak. Ya gitu. Kasih kode itu, yang mau sama kamu mah banyak. Atau seorang laki-laki mengatakan, tenang, tidak perlu khawatir, kebutuhan-kebutuhanmu akan saya tanggung. Nah, ini kan nggak menggunakan kalimat jelas. Ini menggunakan kode-kode. Itu boleh di kasus wanita yang ditinggal wafat suami, walaupun masih pada masa iddah. Di kasus wanita masih masa iddah ditalak 3. Tapi kalau yang masih talak 1, talak 2 di masa iddah, haram pakai kalimat kiasan ataupun pakai kalimat jelas, nggak boleh, haram. Ya, dan banyak ternyata kasus di masyarakat itu, Pak, lelaki yang tidak takut kepada Allah, jangankan sudah ditalak, belum ditalak pun juga diganggu. Nah, alhamdulillah, gitu ya. Semoga Allah lindungi kita semua dari seperti itu. Iya, gitu kan. Nah, kalau sudah talak 3 tadi, walaupun wanita itu masih masa iddah, si suami tidak mungkin bisa merujuk. Tapi kalau mau menikahi lagi bisa dengan tahapan. Kalau seandainya si suami mau balik lagi kepada istrinya yang sudah ditalak 3, bisa saja, tapi dengan tahapan.
Pertama, masa iddahnya sudah tuntas dari dia. Masa iddahnya si wanita ini sudah habis masa iddahnya dari dia, si suami. Pertama. Kedua, wanita atau mantan istrinya yang sudah ditalak 3 ini dinikahi dulu oleh orang lain. Dan bukan hanya di akad nikah, harus benar-benar sudah jima. Jima itu ya harus benar-benar sudah dukul, benar-benar seperti ember masuk ke dalam sumur sudah. Karena Nabi SAW pernah didatangi seorang sahabat, dia menyesal telah mentalak istrinya sampai 3. Kemudian istrinya ini disuruh nikah sama orang lain, tapi nggak dijima, langsung ditalak. Lalu Nabi mengatakan, enggak begitu. Hatta yaduqu usailataha wa taduqu usailatahu. Sampai istrimu merasakan, ya, usailah itu manis-manis gitu ya. Itu bahasa kiasannya Nabi. Ya, sampai istrimu merasakannya, mantan istrimu, sampai si wanita itu merasakannya, begitu juga si suami juga merasakan. Artinya harus benar-benar terjadi jima. Kemudian yang ketiga, tahapan yang selanjutnya sampai ditalak dari suami yang kedua, kemudian sampai habis masa iddah dari suami yang kedua, baru mantan suami pertama bisa masuk. Mungkin sebagian kita mengatakan emang ada yang mau begitu gitu kan? Bisa jadi ada. Karena sahabat ini pun pernah terjadi. Ya, dia menyesal mentalak istrinya sampai talak 3. Karena hati kita itu sebagai manusia berbolak-balik, ya. Nabi pun juga mengatakan, ya, habibaka, haunan ma asa ayyakuna baghidaka. Cintai kekasihmu secukupnya, karena bisa jadi nanti jadi musuhmu. Bencilah orang secukupnya saja, karena bisa jadi dia nanti kamu cintai suatu saat. Karena hati itu berbolak-balik. Jangan mengira kita benci terus kayak benci terus. Enggak, suatu saat akan berubah. Nah ini mungkin terjadi. Oh iya, nah ini talak 1, talak 2, talak 3 dengan konsekuensinya. Oh iya. Kemudian ya pembahasan terakhir. Kalau masih cukup waktunya. Wal mu'taddatu ala dhabi. Tadi masa iddahnya wanita itu yang tadi sudah kita sebutkan, baru yang 3 kali masa suci. Nah, wanita yang ditalak mereka mengalami masa iddah. Masa iddahnya berapa? Beda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Beliau mengatakan di sini, wanita yang ditalak itu dibagi 2. Wanita yang ditalak dalam arti lepas ikatan pernikahan disebabkan wafatnya suami. Yang kedua, yang disebabkan dengan tidak wafatnya suami. Jadi wanita yang lepas pernikahan, ini juga ada di masyarakat. Ada yang nanya, Ustaz, saya dengar katanya seorang suami akan menanggung dosa istrinya yang masih hidup. Seorang suami yang sudah meninggal akan menanggung dosa istrinya masih hidup, kecuali istrinya mentalak dirinya dari suaminya. Maka kasihanilah suami yang sudah meninggal, maka talaklah dirimu dari suamimu yang sudah meninggal. Wah, aneh nih, gak ada kayak gitu kan? Tapi ada di masyarakat pemikiran begitu. Supaya gak beratkan suami di dalam kubur, kamu harus mentalak dirimu dari suami. Mana ada? Talak itu punya suami, haknya suami, bukan haknya istri. Kalau istri mau minta cerai, dia hanya bisa berurusan dengan hakim. Kalau suaminya nggak mau mentalak, dia harus datangnya ke hakim. Dia nggak bisa mentalak dirinya sendiri. Saya mentalak diri saya sendiri, nggak bisa. Dia harus, kalau nggak minta sama suaminya, mintanya lewat hakim. Nanti hakim yang menjatuhkan talak. Nah, wanita yang ditalak itu bisa disebabkan wafatnya suami, bisa disebabkan tidak wafatnya suami. Kalau wanita yang pertama dulu, kalau seorang wanita ditinggal wafat suaminya, berapa masa iddahnya? Dilihat dulu.
wanita ini hamil atau tidak. Kalau wanita ini hamil, belum bunyinya. Kalau wanita ini hamil sampai melahirkan, hatta yadha'na hamlahu. Walaupun baru ditinggal wafat suaminya hari ini, sore ini, paginya lahiran, sudah selesai masa iddah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik, lihat masa yang paling panjang antara melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Yang diambil adalah masa yang paling panjang. Kalau yang paling panjang sampai melahirkan, misalnya 5 bulan baru lahir, 4 bulan baru lahir, berarti masa iddahnya sampai lah. Tapi kalau ternyata lahir besok, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini mazhab Imam Malik. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, wanita yang ditinggal wafat suami, ya, kalau dia dalam kondisi hamil sampai dengan lahir, walaupun sehari kemudian lahir, 2 hari kemudian lahir, masa iddahnya habis. Nah, kalau wanita yang ditinggal wafat suami tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Baik dia haid, masih haid, nggak pakai kurung. Baik dia sudah nggak haid, baik dia belum dijima sekalipun, maka tetap 4 bulan 10 hari kalau meninggal suami. Nah, waktunya habis ya. Azan dulu. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Iya. Baik. Pertama, seorang suami yang sudah tidak lagi bersama istrinya 3 tahun. Ketika mereka pengen kembali, apakah harus pakai akad baru? Sehingga 3 tahun ini dianggap sebagai perceraian, ya atau tidak? Maka jawabannya tidak. Tidak perlu akad baru. Ya sudah, pulang saja, gabung saja, kembali saja. Terus selama 3 tahun ini si istri berarti berdosa itu. Kalau suaminya memaafkan ya sudah selesai. Tapi kalau ditanya apakah sah sebagai talak, tidak, talak harus diucapkan. Sedangkan suaminya tidak pernah mentalak, dan itu kisahnya si istri kabur aja pulang sampai 3 tahun, dan orang pun mengiranya dia sudah cerai, tapi tidak pernah diucap kalimat cerai sama suami, maka tidak pernah jatuh talak, sehingga hubungan pernikahan itu tidak batal, sehingga dia statusnya masih suami istri yang sah, tidak perlu menggunakan akad baru untuk bersama lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika suami menggugat cerai, nah ini menggugat cerai melalui pengadilan, ini mekanisme administrasi negara saja supaya tercatat. Dan kalau mau dapat surat dari KUA sebagai cerai yang sah harus lewat pengadilan. Nanti dia kalau mau nikah lagi supaya bisa pakai pengadilan lagi, pakai KUA lagi. Kalau dia nggak punya surat cerai, dia nggak bisa nikah lagi. Sebenarnya itu sebagai bentuk administrasi negara, tanggung jawab negara menjaga hak-hak warga negara saja. Tapi seandainya suami mentalak langsung, maka proses ini hanya proses yang untuk sah-sahan saja, tidak dihitung apa-apa, untuk sah sebagai negara saja, sebagai catatan negara. Tapi seandainya suami langsung saya cerai kamu, terus ngurusnya nanti pas mau nikah lagi, itu pun bisa. Dan itu sudah talak yang sah. Jadi tidak, seandainya tidak tercatat di negara pun, talak itu sudah talak yang sah. Nah, begitu jawabannya. Allah Akbar. Nah, walaupun nggak pakai saksi, talak tetap sah. Karena dari talak punya kita, talak pihak dari suami. Nggak pakai saksi tetap sah. Ihdarus syuhud, menghadirkan saksi, mayoritas dalam akad-akad itu bukan sebagai syarat sah akad. Dalam jual beli dianjurkan pakai saksi. Ya. Dalam mentalak dianjurkan pakai saksi. Tapi dalam menikah baru dia menjadi syarat
sah nikah itu pun nggak disepakati ulama. Menurut mazhab Imam Malik, nikah tanpa saksi tetap sah. Ini dalam mazhab Imam Malik. Wallahu a'lam. Suami yang menghilang. Baik, suami yang menghilang. Maka kalau istri tidak menggugat, minta ditalak oleh hakim. Karena kan kalau di negara kita kan suami suruh tanda tangan tuh Pak, psikotalik. 10.000 ya. Maksudnya psikotalik ini untuk memberikan kuasa kepada pengadilan menjatuhi talak di berapa seandainya 3 bulan ya. Dan kalau membiarkan selama 3 bulan maka hak talak saya misalnya sebagai suami saya serahkan pengadilan. Seandainya suami dan istri datang ke pengadilan minta diceraikan oleh hakim, maka hakim sudah punya kuasa karena kita sudah tanda tangan sehingga dijatuhkan talaknya. Tapi kalau seandainya istri enggak datang ke pengadilan, enggak menuntut, terus 3 tahun kemudian pulang, maka masih suami istri. Ya, kapan dia tidak lagi suami istri? Kalau si istri ini menggugat, karena sudah ada perjanjian tadi 3 bulan. Kalau tidak ada perjanjian itu Pak, si hakim ini nggak mungkin mudah-mudahan menjatuhkan talak. Nanti hakim memutuskan kira-kira jangka waktu dianggap orang hilang itu berapa tahun. Nanti baru hakim berani menjatuhkan talak. Karena memang talak tadi kan yang punya kuasa 2, si suami atau dari pihak hakim, dan hakim pun tidak sembarangan menjatuhkan talak. Dia harus pakai syarat-syarat sehingga dia bisa menjatuhkan talak sebagai ganti suami. Allah a'lam bishawab. Belum habis ya. Baik, kemudian tadi kan talak kalau disebabkan suami meninggal, wanita hanya dibagi 2. Dalam kondisi hamil, dalam kondisi tidak hamil. Oh, dalam kondisi hamil sampai melahirkan. Dalam kondisi tidak hamil maka 4 bulan 10 hari. Itu dinaskan dalam Al-Qur'an, arba'ata asyhurin wa ashra. Kalau tidak dalam kondisi meninggal suaminya, ditalak sama suami, maka wanita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalau dia hamil, jadi ini bukan karena meninggal, suami mencerai istrinya, hamil kondisinya, maka sampai melahirkan. Maka masa iddah sampai untuk wanita yang hamil sampai melahirkan dalam kondisi apapun, sampai melahirkan. Kondisi yang kedua yaitu wanita tidak hamil, tapi dia wanita yang masih haid. Maka kembali ke kaidah tadi, 3 kali masa suci dengan perhitungan, ya, misalnya ditalak saat suci haid, suci kedua haid, suci ketiga, kemudian masuk darah, keluar darah haid, selanjutnya setelah suci ketiga itu langsung selesai masa iddah. Kemudian sohiratun au aisah, wanita yang masih kecil belum haid. Memang bisa dinikahi? Secara umum bisa. Jadi terjadi dulu di masyarakat zaman dulu, menikah masih SD, masih SMP kalau satu itu kan. Wanita itu masih kecil. Atau wanita sama hukumnya yang ketiga ini, wanita itu masih kecil atau wanita sudah tidak lagi haid, ditalak sama suami. Jadi ada wanita masih kecil belum haid atau wanita yang sudah tidak lagi haid dicerai sama suaminya. Maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Kan dia sudah haid. Makanya kalau ada yang mengatakan kenapa ada masa iddah, supaya pasti di dalamnya tidak ada janin. Enggak. Iddah ini sifatnya ta'abbudi. Sifatnya adalah kita berserah di hadapan Allah karena Allah mengaturnya begitu. Bukan karena supaya rahimnya kosong dari janin, supaya itu hikmah boleh, tapi bukan alasan hukum. Karena kalau dijadikan alasan hukum, nanti wanita datang ke dokter suruh ngecek ada janin nggak ada, berarti selesai masa iddah saya. Enggak. Waktu-waktu ini sifatnya ta'abbudiyah, kita tunduk di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, wanita yang
menikah dengan suami, dicerai suaminya dan belum disentuh sama sekali. Wanita, ya, ini yang keempat, wanita ditalak suaminya dalam kondisi belum disentuh sama sekali, baru nikah. Ini pernah terjadi, kawan saya pernah yang menikah dengan seorang wanita, belum diapa-apain, kemudian diceraikan karena ada masalah. Maka masa iddahnya ada atau tidak? Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Kata Allah, tidak ada masa iddah. Jadi habis dicerai suaminya, nikah lagi boleh. Nah, jadi wanita ada macam-macam. Kita ulangi lagi ya supaya masih ingat. Wanita yang lepas dari tali pernikahan bisa disebabkan wafat, bisa disebabkan bukan karena wafat. Kalau disebabkan karena wafat, dilihat hamil atau tidak. Kalau hamil sampai melahirkan, kalau nggak hamil 4 bulan 10 hari. Kalau ditalak bukan karena wafat, dilihat lagi wanita itu hamil tidak. Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau nggak hamil dan masih mengeluarkan darah haid, 3 kali masa suci. Kemudian kalau masih kecil atau sudah tidak lagi haid 3 bulan. Kalau masih kecil keluarnya belum haid atau tidak haid lagi sama sekali. Kemudian yang terakhir, wanita yang dinikah seorang laki-laki lalu dicerai sedangkan dia belum disentuh sama sekali, maka fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, tidak ada masa iddah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah semuanya terbahas. Semoga bukan bisa diamalkan ya, bukan semoga bisa diamalkan ya. Semoga bisa dipahami, dan seandainya ya terjadi, dan semoga tidak terjadi sama sekali, kita ngerti bagaimana hukum-hukum fikih terkait masalah ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.